Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Nah, kali ini topik yang kita bahas adalah 5 profesi yang paling gampang mendapatkan KPR. Apa aja itu profesinya ya? Yuk kita lihat sama-sama. Tapi sebelumnya, kenalkan dulu. Nama saya Erik Hermanto. Saya adalah seorang investor properti, juga saya seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung, video saya banyak membahas seputar tentang investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita mulai. 5 profesi paling gampang mendapatkan KPR. Profesi nomor 1 yaitu adalah karyawan PNS atau pegawai negeri sipil, atau sekarang lebih dikenal dengan ASN, aparatur sipil negara. Ya, jadi itu sama aja konteksnya PNS atau ASN. Kenapa kok itu jadi paling gampang sih? Nah, kita itu dari sisi banknya nih. Bank itu kan dagangnya uang ya, dagangnya uang. Jadi dia meminjamkan uang ke seseorang ya. Tentu apa yang diharapkan? Diharapkan itu balik modal dong, dan plus untung, itu yang diharapkan. Sehingga ada 2 kriteria yang sangat krusial oleh si bank ini, yaitu adalah yang pertama, beresiko rendah. Yang kedua adalah pendapatannya stabil. Nah, kalau seseorang itu memenuhi kedua kriteria ini, maka bank baru akan bisa memberikan pinjaman KPR. Nah, karyawan PNS ataupun ASN, memenuhi 2 kriteria ini. Resikonya rendah, kenapa? Karena pegawai PNS ini bekerjanya sama negara. Kan nggak mungkin dong negara bangkrut ya, sangat kecil sekali probabilitasnya negara untuk bangkrut. Kemudian yang kedua, pendapatannya stabil. Oh jelas, pendapatannya stabil, negara pasti bayar gaji karyawan PNS gitu, nggak mungkin nggak bayar. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan untuk gagalnya. Nah, PNS itu dianggap oleh bank itu sebagai kasta tertinggi. Jadi karena pendapatannya super stabil dan resikonya super rendah, ya, bank itu bisa memberikan DP 5% ataupun DP 0% bahkan, ya kalau memenuhi kriteria tertentu. Dan bunganya juga dikasih yang super promo punya, ya karena bank itu senang banget dengan kalau menerima pengajuan pinjaman KPR dari pegawai PNS. Tetapi ada PNS yang beresiko tinggi juga. Ya, profesi apa itu? Nah, Anda bisa lihat, klik link video saya di sebelah kiri atas ini tentang 5 profesi yang paling sulit untuk mendapatkan KPR. Nah, ini saya ada bahas di sini tentang karyawan PNS yang sulit mendapatkan KPR. Profesi nomor 2 yang paling mudah mendapatkan KPR yaitu adalah apa? Karyawan yang bekerja di perusahaan papan atas. Seperti apa perusahaannya? Seperti Astra, Indofood, Kalbe Farma, Unilever, ataupun Anda bekerja di BCA dan perusahaan dan bank-bank papan atas lainnya. Ya. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan besar dan memiliki track record yang bagus, bank ini akan senang untuk memberikan Anda pinjaman. Karena kenapa? Karena dia merasa bank itu berasa aman. Karena bank itu berasa Anda beresiko rendah. Karena perusahaannya juga mau bangkrut juga kemungkinan kecil sekali gitu loh ya. Nah, makanya bank ini suka memberikan pinjaman pada karyawan-karyawan di perusahaan yang bekerja di perusahaan papan atas. Seperti itu. Profesi nomor 3 yang paling gampang mendapatkan KPR adalah karyawan. Pokoknya judulnya karyawan. Namanya karyawan. Nggak peduli di perusahaan manapun, pokoknya karyawan. Ya. Nah, kenapa? Karena karyawan ini, bank ini menilai sebagai satu profesi yang resikonya rendah, penghasilannya stabil, pendapatannya stabil. Ya. Saya perhatikan beberapa teman saya yang bekerja sebagai karyawan, mereka terima uang sekian, ya kan, terus sudah dipos-posin untuk pengeluaran. Jadi misalkan penghasilan mereka 10 juta per bulan misalnya. Oh ya, nih 2 juta buat istri misalnya, terus kemudian 3 juta buat rumah tangga, sekian buat anak sekolah, sekian buat tabungan jangka panjang, asuransi kesehatan, dan seterusnya seperti itu. Jadi
saya perhatikan mereka tuh sudah ngepostin untuk biaya-biayanya gitu loh. Ya, memang sih nggak semua karyawan seperti itu sih, balik lagi tergantung orangnya. Tapi saya perhatikan bahwa orang-orang yang sudah bekerja, karyawan dan punya keluarga, biasanya mereka sudah membuat pos-pos pengeluaran seperti itu. Jadi ibaratnya hidup mereka tuh teratur gitu loh. Nah, makanya bank ini suka memberikan pinjaman kepada karyawan. Nah, oh ya, bagi Anda yang profesi sebagai karyawan, silakan klik link video saya di kiri atas ya. Saya banyak membahas bagaimana seorang karyawan bisa berhasil mendapatkan KPR. Nah, jadi Anda bisa lebih siap lagi pada saat pengajuan KPR. Profesi nomor 4 ya. Nomor 4 yang paling gampang mendapatkan KPR itu adalah wira swasta atau pengusaha yang sektor usahanya itu adalah crisis proof. Jadi anti krisis. Sektornya seperti apa sih? Sektornya seperti pendidikan, kesehatan, makanan ya, kebutuhan pokok, kebersihan. Nah, ini yang risikonya rendah, sektor usahanya risiko rendah dan itu diperlukan daily oleh semua umat manusia seperti itu. Nah, kalau wira swasta ini, bank ini akan meminta mutasi rekening selama 6 bulan terakhir. Nah, jadi Anda harus pandai mengatur keuangan Anda ya. Karena di mata bank, wira swasta atau pengusaha ini memiliki satu kelemahan, yaitu adalah pendapatannya tidak stabil. Jadi income-nya bisa naik turun setiap bulannya. Nah, jadi biasanya bank itu akan mengambil rata-rata yang terendah. Jadi bukan tertinggi ya, ataupun yang tengah-tengah median, ataupun meannya ya, bukan. Jadi yang bank ambil itu adalah nilai terendahnya dalam 6 bulan terakhir. Nah, jadi Anda harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan Anda. Profesi nomor 5 yang paling gampang mendapatkan KPR itu adalah wira swasta. Ya, pokoknya wira swasta yang tidak high risk, yang sektor usahanya tidak high risk ya. Jadi kalau tadi yang nomor 4 itu adalah crisis proof, benar-benar yang basic. Kalau ini resikonya lebih menengah, ya resiko lebih menengah, tapi tidak high risk. Nah, jadi contohnya kalau high risk kayak gimana? Misalkan kayak pariwisata. Nah, ini kan kita baru, kita dalam masa pandemi COVID, ya, masa pandemi COVID-19, dan sektor yang paling kena parah itu adalah sektor pariwisata. Nah, ini adalah ibaratnya sektor yang agak high risk. Jadi, sektornya seasonal, ya, jadi musiman, terus tergantung faktor keadaan juga gitu loh, ya. Nah, jadi kalau usaha Anda termasuk yang middle risk ya kan, nah Anda masih bisa mendapatkan pinjaman KPR. Jadi Anda tidak perlu takut sebagai pengusaha atau wira swasta. Betul memang lebih sulit daripada dibandingkan karyawan, tapi selalu ada jalan. Nah, selamat mencoba ya Sobat Properti. Semoga cepat dapat rumahnya. Selalu ada jalan. Bagi Sobat Properti yang berprofesi sebagai pengusaha atau wira swasta, Anda bisa klik link video di atas kiri saya ini tentang bagaimana seorang wira swasta berhasil dalam mengajukan KPR. Semoga bermanfaat ya. Bagi Sobat Properti yang profesi saya belum sebutkan, Anda bisa tuliskan komen di bawah ini tentang profesi Anda apa sih, ya kan, supaya mungkin saya bisa berikan masukan. Ini kira-kira bagaimana caranya bisa goal KPR-nya. Silakan like video saya jika Anda berasa bermanfaat dan Anda senang, dan juga tuliskan pertanyaan Anda di kolom komen dan saya akan segera balas pertanyaan Anda. Anda juga bisa menuliskan topik apa yang Anda ingin saya bahas di video berikutnya. Siapa tahu topik Anda akan menjadi bahasan video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.